Ya, Steltizen dan juga Zener, sekarang Ama udah memasuki segmen kedua dan di samping Ama sudah ada ibu yang cantik. Ada Ibu Ratna Lubis. Halo Ibu, apa kabar? Baik, hatur nuhun, sehat. Saat ini cantik sekali, luar biasa ya Bu ya. Makasih. Pagi-pagi kita udah mampir nih di BTP Ibu. Tadi Ibu langsung dari kelas atau enggak? Enggak, langsung ke sini dah. Langsung ke sini datang, ada jadwal ngajar kah hari ini? Enggak ada. Nggak ada. Khusus ke PTP. Wah, terima kasih Bu untuk waktunya. Dan yang pasti Ibu Ratna ini merupakan dosen ya Bu ya dari program studi Magister Manajemen Iya, S2. Fakultas Ekonomi Bisnis. Tell you pastinya ya Bu ya. Dan kabarnya luar biasa, Ibu baik banget, bisa terlihat sehat, bugar, luar biasa. Alhamdulillah ya, pokoknya luar biasa, terlihat sekali segar banget Ibu. Dan Ama juga dapat kabar nih Bu, ada info-info tentang ini, boleh disingkat nggak sih Bu, SDGs atau SDG aja, SDG atau gimana Bu? Karena itu dari bahasa asing, jadi ngomongnya mesti agak ke asing-asingan. Oke, SDGs. SDGs. Oh gitu. baik, ya, rada keriting gitu ya Bu ya. SDGs kan G gitu ya. Nah, berarti SDGs boleh disingkat ya Bu ya, SDGs. Nah, jadi beberapa waktu lalu nih, Teltizen dan juga Zoners, Ibu Ratna ini mengkaji sebuah manajemen pendidikan berbasis pola hidup ekologis. Nah, dalam bingkai Sustainable Development Goals 2030 nih Bu ya. Wow, 2020 aja ini baru sebulan Bu ya. Tapi udah ada rencana untuk 2030. Nah, boleh dijelaskan Ibu terlebih dulu tentang SDGs ini seperti apa dan mengapa mungkin untuk Civitas Akademika TELU khususnya harus concern banget kepada hal tersebut Bu? Iya. Silahkan disampaikan kepada Teltizen. Jadi sebetulnya SDGs itu tahapan kedua dari MDGs. Oke. Nah, MDGs itu Millennium Development Goals yang digagas oleh PBB ya. PBB itu kan punya anggota banyak ya kan. Mereka membuat Millennium Development Goals itu sudah selesai 2015. Tapi ternyata target-targetnya masih ada belum selesai. Kemudian dibuatlah kesepakatan untuk meneruskan MDGs ini menjadi SDGs, Sustainable Development Goals gitu kan. Nah, itu 15 tahun lagi ke depannya sampai 2030. Nah, cuman kesini-sininya memang agak sulit ya, karena kan itu kan untuk melibatkan seluruh umat yang Manusia, ada ya. di bumi ini. Iya. Hanya saja sudah syukur ada kesepakatan itu kan. Nah, saat saya pertama kali melihat konsep ini awalnya ya, karena saya juga tidak pernah mengetahui tentang konsep MDGs. Oke. Nggak tahu saya. Oke, baru-baru ini kah? Jadi setelah pertamanya saya lihat ini apa sih kok kayaknya warna-warninya kok lucu-lucu. Iya. Jadi asalnya saya klik dengan SDGs itu karena warna-warninya. Boleh dilihatkan Ibu? Ini Oke. ini saya tempel ya, saking senengnya. Ini Oke. kok kayaknya keren banget gitu ya. Oke. Merah, kuning, biru apa Iya, sih? itu tuh apa sih Bu? Lucu banget. Akhirnya saya pelajarin. Oke, mengkaji itu ya Bu. Nah, waktu itu saya pelajari kira-kira setahun yang lalu lah ya. Setahun yang lalu, kemudian ada satu yang saya suka dari dokumen yang dicanangkan, katanya waktu itu tahun 2012 di Rio de Janeiro ya. Oke. Di situ dia mengatakan satu istilah, the future we want. Iya. Keren banget sih, bilang the future, kayaknya masa depan yang kita inginkan seperti apa. Akhirnya saya gali, saya gali, saya bikinlah satu paper. Ternyata setelah saya mempelajari, Indonesia juga ikut berpartisipasi. Jadi setiap negara itu diminta untuk membuat report, namanya VNR ya, Voluntary National Report. Nanti ada, kalau mau ngambil di internet, SDG Indonesia tuh ada, semuanya ada. Bahkan sekarang dia sudah bikin dashboard yang selalu update gitu datanya ya. Oke. Nah, asalnya gitu. Jadi kita dikasih waktu sampai 2030. Nah, kemarin 2019 ada pertemuan high level semualah petinggi ya, untuk melihat bagaimana perkembangan SDG. Nah, sekarang itu sangat gampang, kita bisa mengikuti semua yang ada diceritakan itu ya, termasuk juga progresnya itu.
dari video dan segala macam yang bisa dijadikan sebagai bahan kajian. Oke. Nah, ini kan ada 17 nih. Ada kemiskinan, pangan, segala macam lah ya. Nah, kalau saya sebagai pendidik itu nyangkutnya di nomor quality education. Oke, pendidikannya Pendidikan ya, yang kualitas berkualitas. pendidikan. Nah, itu dia ya Bu ya. Setelah saya pelajari yang di ini kan namanya goals ya. Goals-goalsnya 17 ya. tujuan ya. Sampai 17. Ada goals, ada target. Oke. Jadi dia diurai lagi menjadi target. Nah, setelah saya pelajari di target yang pendidikan berkualitas, itu ada satu kata yang mengikat, Adalah entrepreneurship. Oke, nah ini ternyata keterkaitannya untuk manajemen bisnis itu sendiri ya Bu ya. Yang katanya berbasis pola hidupnya berlangsung di sebuah yayasan bernama EcoCamp, betul Bu? Iya. Oke, boleh diceritakan juga Bu antara SDGs ini dan tadi entrepreneur, dan ini berbasis EcoCamp, berarti emang sangat friendly, eco-friendly gitu berarti Bu, atau seperti apa keseruannya nih Bu? Nah, gini ceritanya. Kita cerita ya. Iya, boleh Bu. Jadi entrepreneurship itu juga merupakan naskah disertasi saya ya. Saya mempelajari 4 perguruan tinggi. Oke. Waktu itu masih IM Telkom, Aha. belum jadi PLU. Iya, iya. Kemudian UPI, karena saya S3-nya di UPI. Kemudian ITB. ITB kenapa? Karena saya S1-nya di ITB, pulang kampung. Pulang- gitu ya. oke. Kemudian satu lagi Maranatha. Jadi ini ada 4 yang saya pelajari. Kesimpulannya, entrepreneurship itu dia sudah punya anak. Kan ilmu itu kan berkembang ya. Iya, betul. Jadi turun. Nah, saya mengambil satu gambaran dari 4 perguruan tinggi ini. ITB itu mengarah kepada tekno. Jadi namanya technopreneurship. Entrepreneurship berbasis teknologi. Kemudian ada edupreneur. Edupreneur itu UPI. Oke, iya. Entrepreneurship berbasis edukasi. Pendidikan, Jadi ya, Bu, misalnya ya. contohnya lah ya, bisa bikin kursus bahasa Inggris kayak gitu-gitu ya kan. Kalau teknologi tahulah ITB ya, bisa Iya. bikin macam-macam. Nah, kemudian Maranatha. Maranatha itu ada istilah creativepreneur, berbasis kreativitas gitu kan. Nah, yang satunya lagi ini apa ya? Ternyata di sini-sini itu ada namanya sociopreneur. Lalu ada namanya ecopreneur. Nah, sekarang itu saya fokus ke yang satu ini, yang ecopreneurship ini. Jadi entrepreneurship berbasis ilmu ekologi. Ekologi itu apa? Ekologi itu adalah rumah bersama. Betul. Jadi kita dari SDG ini kita diminta untuk sama-sama merawat rumah kita bersama. Itu tujuannya yang bisa saya ambil sebagai pengikat ke entrepreneurship yang sudah turun ke ecopreneurship. Sementara visi kita menjadi entrepreneurial university. Jadi klik banget gitu Iya, supaya cocok ya. anak-anak yang mau berbisnis sekarang jangan lagi lah pakai plastik. Iya, betul. Udah banyak, nggak apa-apa lah bungkus daun. PPT Bu, Ibu tahu nggak? PPT itu kayak besek gitu Bu. Nah, jadi kotak makan yang pakai besek gitu. Iya. Mungkin ya Bu ya, kan dari bambu kalau nggak salah itu. Iya, jadi sifatnya itu ekonomi sirkular katanya. Nggak ada yang pecah balik. Kalau dia sifatnya udah siklus, kita seimbang. Yes. Itu ceritanya. Oke. Jadi nggak ada yang dibuang. Maksud saya, yuk ekonomi dan bisnis kita sekarang berbasis lingkungan dan berbasis sosial, bermanfaat orang banyak, bermanfaat buat lingkungan gitu ceritanya. Oke, jadi Ibu mengkaji ini sebenarnya udah dari tahun yang lalu gitu ya Bu ya, Sebetulnya sampai udah- sekarang ya. Dari mulai tahun kapan ya? 2013. Oh, mengkaji SDGs ini, Bukan SDGs. MDGs-nya. Berbasis lingkungan. Berbasis lingkungannya. Karena Oke. saya pertamanya kan SDG belum tahu nih. Saya ketemu lagi yang namanya ecopreneurship, saya pelajarin. Oke. Kemudian saya bikin tugas ke mahasiswa. Waktu itu masih 2013 kan. Tema kita tahun ini adalah membuat ide bisnis yang tidak merusak lingkungan. Oke. Nah, 2013 itu. Oke, sebenarnya Ibu udah concern dari 2013 itu ya untuk eco-friendly ini Iya. ya, dan akhirnya sekarang kebetulan ada dicanangkan oleh PBB itu ada SDGs. Nyambung. Nyambung lah akhirnya
ada proyekan mengkaji Ya, aja terus ya Bu ya. kemudian saya bawalah ke pendidikan gitu supaya ini dijadikan satu usulan untuk dipelajari karena Oke, nah makanya nih biar Telutizen sama Zoners juga, makanya kita mengundang Ibu ke sini biar semua Telutizen tahu ya Bu ya. Jadi nggak hanya mungkin sivitas akademikanya doang gitu ya Bu ya. Teman-teman yang lain yang di luar dari Telu juga kan ya. Nggak hanya dosen juga mungkin ya Bu ya. Jadi teman-teman Telu, teman-teman yang ada di luaran sana juga bisa tahu ya Bu ya tentang SDGs ini ya Bu ya. Nah, berarti kalau untuk selanjutnya nih Bu, kira-kira seperti apa kan sebaiknya nih perguruan tinggi di Indonesia, khususnya TELU juga nih Bu, dalam mendukung program SDGs ini dan memandang SDGs ini Bu? Nah, jadi sebetulnya sudah ada beberapa perguruan tinggi yang punya senternya, SDG Center. Di Unpad ada, ITB ada, kemudian saya nggak begitu apa 8 lah ya. Ada 8 universitas di Indonesia, Bandung. Oh, Indonesia. Seluruh Indonesia. Oke. Nah, jadi gini, maksud saya bagaimana kalau skripsi-skripsi, tesis-tesis itu sudah mulailah mengkaji. Walaupun kita tidak punya SDG Center, ya silahkan aja dikaitkan dengan target-targetnya. Ada banyak target yang bisa dipelajari, ambil aja satu. Salah satunya gitu ya, Bu. didalami, kemudian dihayati. Syukur-syukur nanti 10 tahun ke depan kita sama-sama bisa Melengkapi goals-goalsnya yang 17 itu ya Bu ya. Jadi sebetulnya ya kalau dipikir-pikir semangatnya SDG ini semangat universal. Iya betul. Nggak mesti ada SDG terus kita nggak harus apa gitu ya. Sebetulnya kan kita juga cinta lingkungan. Siapa sih yang nggak suka bersih? Iya. Kan? Semuanya senang Cuman kebersihan. tidak disebut dengan label SDG. Iya ya kan? betul. Cuman kadang-kadang kita perlu satu konsep yang mengikat satu sama lain supaya bahasanya sama. Itu aja sih sebetulnya. Dikompakin aja mungkin ya Bu ya. Saya lihat itu aja sih. Oke, kalau di TELU sendiri ada kemauan atau kemampuan kah dari dosen-dosen TELU sendiri untuk ada mendukung banget. SDGs ada ya Bu ya? Ada banget. Seperti misalnya gini, yuk kita kalau rapat jangan pakai air kemasan lagi. Iya betul. Nanti kalau disorot tuh Ya makanya tadi Ibu ngopi bawa sendiri kopinya ya. Terus mau dibikin apa katanya Bu? Tempat kopinya, bungkusnya saya kumpul. dikumpulin buat bikin apa Bu? Tas apa Bu? Saya juga belum bisa bikin sih. Tapi ngumpulin dulu aja nih ya. Jadi kan Oke. saya udah ada bisa di kepang-kepang gitu loh. Oh, Jadi, iya. Jadi di rumah saya gitu, semua Oke. plastik jangan lagi Dikumpulin. dibuang. Oke. Kerasa loh Mbak. Iya, Jadi, betul, Bu. si plastik itu kadang-kadang dicuci, dijemur ya, nanti masukin ke ekobrik tuh yang lagi ceritanya. Oke. Jadi harusnya dari rumah sendiri. Iya, dimulai dari diri sendiri. Tapi kalau untuk di TELU sendiri, dosen-dosennya udah Oh, iya. siap Bu ya, semuanya ya. Ya, bawa tumbler. Tumbler, ya, betul. Jangan lagi pakai sedotan. Nah, sedotannya kan sekarang udah banyak yang jual Iya. juga ya Bu ya, dari Bambu. aluminium, dari bambu juga ya, bisa udah dicuci. banyak. Nah, bisa dicuci itu. Gitu. Jadi masing-masing kalau misalnya mengurangi lama-lama ya berkurang sampahnya juga. Iya, makanya ya dimulai dari sekarang, dari diri kita sendiri juga ya Bu Cuman ya. perlu diomongin gitu, jadi Iya. perlu diskusi. Nah. Kan kita kan suka lupa ya. Kadang-kadang harus diingetin. Iya, betul. Nah, makanya nih ada acara gini seneng gitu. Seneng kan Bu ya, jadi memperkenalkan Iya. gitu ya, apalagi untuk warga TELU ini, Telutizen nih kan biar Iya. makin tahu dan biar eco-friendly juga semuanya ya. Iya. Ya minimal yang sehari-hari lah kayak minum, kayak Iya, makan udah minum isi ulang. isi ulang Terus gitu ya, Bu ya. nanti kalau misalnya mau belanja apa bawa kantongan. Nah, kayak gitu ya, Bu ya. Jangan keresakan lagi iya. gitu. Jadi udah bawa sendiri tote bag sendiri kayak Iya, gitu-gitu ya. terus Bu ya. kalau mau ke warteg bawa itu sendiri. Piring sendiri kalau bisa ya Bu ya. Apa namanya? Sendok dan lain sebagainya gitu ya. Itu loh tempat-tempat itu. Tempat loh. makannya gitu ya sendiri Jadi ya. nanti mengurangi plastik. Mengurangi plastik ya. Plastik ya. Dan kalau Ibu sendiri nih setelah mengkaji penelitian ini, rencana kedepannya Ibu untuk kontribusi ke dalam program SDGs ini bakal seperti apa? Dan apakah akan bikin penelitian lagi tentang hal-hal lainnya atau gimana Bu? Sekarang kami lagi berusaha lebih naik kelas ya. Oke. Jadi saya sekarang sedang mencari partner mitra, kami sedang bekerja sama dari 4 SDGs. Yang pertama
pendidikan yang berkualitas. Nomor 4. Yang kedua, decent work itu adalah pekerjaan yang layak. Oke. Layak itu artinya kalau saya S2, maka pekerjaan yang layak buat saya apa? Oke. Itu didefinisikan di sini. Decent work and economic growth. Jadi ekonomi itu harus bertumbuh pertumbuhan supaya ekonomi. kita lebih sejahtera. Betul. Nomor 4, nomor 8, kemudian nomor 11, sustainable cities and communities. Oke. Jadi Bandung ini udah sesek ya. Iya betul Bu. Nomor 1 Bu macetnya di Indonesia Iya. kebetulan ya. Jadi bagaimana sih kita supaya kota kita ini nyaman? Iya. Itu ada di nomor 11. Oke. Kami kerjasama dengan ahli tata kota juga, masih dalam Oke. proses ya. Oke. 11. Yang terakhir kami pilih 17. Kenapa? 17 itu angka cantik loh. Iya. Kenapa Bu angka cantik? 17 Agustus. Oh baiklah. Iya betul ya 17 Agustus. Iya Bu. Jadi dikunci di angka 17. Nggak tahu Oke. ini jodoh-jodohan juga Iya, kan. iya. Jadi ini adalah partnership for the goals. Oke. Jadi kami memilih 4, 8, 11, 17. 17. Sedang di konsep. Oke, Ibu kayak tarot reader jadinya ya. Membaca masa depan saya juga seperti apa Bu kira-kira ya? Insya Allah mudah-mudahan cerah Ibu ya. Iya, jadi warna-warnanya juga gitu kan. Warnanya merah, orange gitu. Dan nanti mungkin teman-teman bisa lihat nanti Kang Adnan nih mungkin akan munculin ya. Nanti Iya. seperti apa gambar-gambarnya nanti ada lah ya. Pokoknya Ada. muncul di sini ya. Banyak. Pokoknya Banyak. nanti gini lama-lama apa? Oh iya, nomor 1 pengentasan kemiskinan. Banyak ya Bu. Apa? Oh, nomor 2 tidak ada kelaparan, gambarnya mangkok bakso. Iya, iya. Nomor 3 apa? Kesehatan dan kesejahteraan. Sampai akhirnya nomor 17 aja hafal ya Bu ya. Karena di Google juga udah ada kan ya Bu ya semuanya. Pokoknya udah Lucu-lucu. lengkap ya lucu-lucu gambar-gambarnya Orangnya Bu juga ya. lucu-lucu. Termasuk Ibu ya Bu ya. Aduh luar biasa, Ibu juga lucu banget. Dan yang pasti mungkin Ibu teman-teman yang lainnya yang pengen gabung boleh ya Bu ya. Boleh banget. Menghubungi Ibu kemana kira-kira Bu? Mungkin ada teman-teman selain dosen, mungkin ada teman-teman mahasiswa juga yang pengen ikut gabung mensukseskan kajian Ibu boleh? Nah, kalau sekarang gimana ya caranya? Mungkin dimulai dari yang tadi aja dulu ya, karena Ibu tujuannya pengen eco-friendly itu ya Bu ya, mungkin dimulai dari sekarang aja ya. Iya. Tapi kalau untuk mau gabung proyeknya belum bisa kayaknya ya? Kalau sekarang itu kan saya ini paling deket acaranya Senin besok. Oh, Senin besok ada acara apa tuh Bu? Tukar sampah menjadi kuliner Nusantara Wow, di mana Bu? di Ciamplas. Ah, baik. Ibu nanti bakal ada di sana ya Bu ya? Iya, kan saya membina ibu-ibu. Oh, membina ibu-ibu ya Bu ya, tapi Ibu-ibu bukan untuk Jakarta. cheerleader ya Bu ya enggak ya? Bukan. Ibu-ibu siapa? Ibu-ibu di RW 05 Ciamplas, jadi mereka sekarang Oke. udah pinter memilah sampah. Ah, baik. Kalau mungkin yang pengen gabung, pengen ikutan yang ada di daerah Ciamplas dan sekitarnya Iya. pengen gabung boleh lah ya Bu ya? Iya. Pengen penasaran itu kayak Iya. gimana? Saya sih sebetulnya cikal bakal cinta lingkungan sebagai praktek itu juga di situ sama Oke. ibu-ibu itu. Oke, Jadi yang baik. mereka tadinya buang sembarangan, sekarang udah pinter Udah pintar ya Bu? memilah kardus, kertas, botol, aqua segala macam dan sudah punya uang tabungan. Wow, dari mengumpulkan barang-barang bekas itu ya Bu ya? Iya. Oke, Itu baik. sudah berjalan 3 tahun Oke. dari sejak 2017. Wah, luar biasa Ibu, sangat mulia sekali pekerjaannya, kajiannya. Mudah-mudahan kedepannya mungkin ini bisa disukseskan bersama ya Bu ya, Bisa. oleh teman-teman yang ada di Telu juga Telutizen semuanya. Sukseskan program ini karena ini untuk kepentingan bersama Iya. seluruh dunia ya Bu ya. Gak cuma buat diri Ama sendiri, buat Ibu Ratna sendiri, tapi buat kita semua. Baiklah kalau gitu Ibu, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Iya, Ibu dingin banget tangannya Ibu. Di sini di Di sini dingin ya. Sampai ketemu lagi ya Iya, Ibu iya, ya. iya. Sukses selalu Ibu. Amin, amin. Happy selalu Ibu. Amin, harus happy. Harus ya Bu ya. Hidup itu wajib bahagia. Wajib bahagia agar menyebarkan kebahagiaan juga. Iya, betul. Makasih banyak Ibu, sampai ketemu lagi. Dah. Yes, Telutizen dan juga Zeros, itu obrolan kita barengan sama Ibu Ratna. Sampai ketemu lagi sama Ibu Ratna. Dan yang pasti kita masih ada di sini. Jangan kemana-mana.